Bola panas ke PDIP dan Jokowi usai Ahok, Ganjar, Kipran, dan Kaesang dilaporkan ke KPK. Kita beritahu betul-betul pada Pak Jokowi bahwa beliau nanti 2 tahun lagi itu selesai dan orang nggak ingat apa. Nah, kalau orang ingat ibu kota baru, ya orang ingat konflik di dalam kebijakan. Dalam kurun waktu 4 bulan, elektabilitas partai politik bergerak dinamis. PDI Perjuangan masih tetap unggul, tetapi elektabilitasnya anjlok. Saya sendiri bukan pecinta PDIP. Saya justru percaya bahwa sebagai partai politik terbesar, PDIP harus terus diawasi. Tapi pengawasan, kontrol, kritik harus dilakukan secara adil. Tempo nampak seperti kelompok aktivis yang membenci sekali pemerintah Jokowi dan PDIP sehingga melakukan serangan dengan membabi buta. Pengungkapan kasus korupsi bantuan sosial penanganan COVID-19 yang melibatkan menteri dan sejumlah politisi asal PDIP membuat citra parpol penguasa ini melorot tajam. Sekedar mengumpulkan kabar burung dan pernyataan-pernyataan yang tidak jelas kredibilitasnya. Dan ini dilakukan dalam rangka membangun narasi besar bahwa korupsi bansos ini bukan korupsi mensos perorangan, melainkan korupsi PDIP dan Gibran terlibat di dalamnya. Ini akan hampir tidak ada jalan lain untuk menyetopnya kecuali tentu saja melalui partai-partai begitu ya. Ketika itu dianggap menarik, ya, diangkat menjadi seolah-olah itu menjadi usulan dan akhirnya menjadi heboh. Padahal biasa saja, kita bisa bicara dalam berbagai isu. Begitu banyak yang harus dilihat. Gitu. Dan saya kira ini bahaya sekali jadi bola liar. Teman-teman di gerakan masyarakat sipil, akademisi dan sebagainya, untuk kita berbincang ini. Mari kita mendiskusikan secara mendalam. Maka kita harus punya satu kesadaran bersama bahwa kepentingan-kepentingan politik, kepentingan jangka pendek itu harus kita lepaskan. Adem ayem sebenarnya. Kita marahnya di KUHP, di KPK gitu ya. Tapi kok amandemen yang tiba-tiba diluncurkan begitu. Itu yang saya kira kita harus pertanyakan secara kritis. Nah, itu dipertanyakan. Bola panas bergulir menyeret nama 2 putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep. Baru-baru ini keduanya dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Belum lama ini 2 elit PDI Perjuangan Ganjar Pranowo dan Basuki Cahayapurnama alias Ahok juga dilaporkan ke lembaga anti rasuah berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi. PDIP mencurigai pelaporan ini berkaitan dengan agenda 2024 sebagaimana diketahui. 2024 menjadi tahun politik digelarnya pemilihan presiden, kepala daerah dan anggota legislatif secara berbarengan. Lantas, apakah imbas rangkaian pelaporan ini terhadap Jokowi dan PDIP? Pelaporan Gibran dan Kaesang, pelapor Gibran dan Kaesang merupakan dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ yang juga aktivis 98 Ubedillah Badrun. Ubedillah mengatakan laporan ini terkait dengan dugaan KKN relasi bisnis anak presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan. Menurut dia, pada tahun 2015 ada perusahaan besar bernama PTSM yang sudah menjadi tersangka pembakaran hutan yang dituntut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK dengan nilai 7,9 triliun rupiah. Namun dalam prosesnya Mahkamah Agung atau MA hanya mengabulkan tuntutan senilai 78 miliar rupiah. Itu terjadi pada Februari 2019 setelah anak presiden membuat perusahaan gabungan dengan anak petinggi perusahaan PTSM. Begitulah kata Ubedillah di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Senin. Menurut Ubedillah, dugaan KKN saat ini jelas melibatkan Gibran, Kaesang dan anak petinggi PTSM karena adanya suntikan dana penyertaan modal dari perusahaan Ventura. 2 kali diberikan kucuran dana, angkanya kurang lebih 99,3 miliar dalam waktu yang dekat, dan setelah itu kemudian anak presiden membeli saham di sebuah perusahaan yang angkanya juga cukup fantastis 92 miliar rupiah ujarnya. Dan itu kami tanda tanya besar, apakah seorang anak muda yang baru mendirikan perusahaan dengan mudah mendapatkan penyertaan modal dengan angka yang cukup fantastis kalau dia bukan anak presiden, kata dia. Ubedillah Badrun meminta KPK memanggil Presiden Jokowi guna menjelaskan keterkaitan 2 anaknya dalam dugaan perkara ini. Merespon pelaporan ini, Gibran mengaku tak tahu menau, namun demikian ia mengaku siap jika diperiksa dan dipanggil KPK mengenai laporannya. Korupsi apa pembakaran hutan, nanti takon Kaesang wae. Tanya Kaesang saja.
Iya, silakan dilaporkan saja, kalau salah iya kami siap, kata Wali Kota Solo itu kepada wartawan di Solo, Jawa Tengah pada Senin 10 Januari 2022. Belum ada pemberitahuan, ia dicek saja, kalau ada yang salah silakan dipanggil. Salahnya apa ya dibuktikan, lanjut putra sulung Jokowi itu. Dilaporkannya Ganjar dan Ahok, Gubernur Jawa Tengah yang juga kader PDIP Ganjar Pranowo sudah lebih dulu dilaporkan ke KPK. Ganjar dilaporkan oleh Presidium Poros Nasional Pemberantasan Korupsi atau PNPK, Adi Masrsadi. Terkait kasus lama yakni dugaan korupsi proyek EKTP, pelaporan itu pun telah direspon Ganjar. Aku kudu ngomong apa ya? Aku harus ngomong apa ya? Katanya sebagaimana diberitakan Kompas.com pada Jumat 7 Januari. Pelaporan Ganjar itu berbarengan dengan dilaporkannya Ahok ke lembaga anti rasuah. Oleh PNPK, Ahok dilaporkan atas sejumlah dugaan kasus korupsi seperti lahan RS Sumber Waras, lahan Cekareng, kasus lahan Taman BMW, kasus dana CSR hingga reklamasi Teluk Jakarta. Ahok sendiri enggan banyak berkomentar mengenai laporan ini. Saat dihubungi Kompas.com, Ahok hanya melemparkan sejumlah tautan berisi berita yang menyebut sejumlah kasus dugaan tindak pidana korupsi sudah selesai disidangkan. Terima kasih atas infonya, monggo mengirimkan tautan pemberitaan terkait kasus-kasus yang dilaporkan PNPK. Sudah pernah diperiksa semua, kata Ahok melalui pesan singkat kepada Kompas.com pada Kamis. Terkait kasus pembelian lahan RS Sumber Waras tahun 2016 misalnya, Ahok mengatakan KPK pada era kepemimpinan Ketua Agus Raharjo telah memastikan bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum atas kasus itu. Kemudian terkait dugaan korupsi lahan Cengkareng, kata Ahok, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menolak permohonan Peradilan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI terkait kasus itu. Respon PDIP pun telah angkat bicara terkait hal ini. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menduga pelaporan ini untuk kepentingan politik jelang 2024. Kami mensinyalir hal itu tidak terlepas dari berbagai dinamika politik dalam rangka Pilpres 2024 yang akan datang, kata Hasto, ditemui di Sekolah Partai PDI Perjuangan Jakarta pada Jumat. Karena menjelang tahun politik, lalu ada menggunakan hal tersebut sebagai ya isu-isu politik, tuturnya. Menurutnya, sejumlah kasus korupsi yang disangkakan pada Ahok sudah selesai di persidangan. Oleh karenanya, kata dia, PDIP tidak ambil pusing dengan pelaporannya tersebut. Kendati demikian, lanjut Hasto, partainya tidak pernah melakukan intervensi terhadap penegakan hukum, termasuk jika ada pihak-pihak yang hendak melaporkan dugaan pelanggaran pejabat termasuk kader partai. Elektabilitas dan agenda politik 2024. Menanggapi rangkaian pelaporan ini, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai bahwa hal itu sedikit banyak akan berdampak pada elektabilitas PDIP dan masing-masing figur, sebab kata Ujang, sekalipun masih berupa laporan dugaan, masyarakat tidak suka dan tak mau menelerir tindak pidana korupsi. Sedikit banyak, besar atau kecil, dan akan berdampak pada elektabilitas PDIP dan masing-masing figur tersebut, kata Ujang kepada Kompas.com pada Selasa. Pelaporan Gibran dan Kaesang menurut Ujang juga akan berimbas pada kepercayaan publik terhadap Jokowi, apalagi mengingat dinamika politik dan situasi negara yang sempat mengalami krisis akibat pandemi belakangan ini. Ujang pun menduga pelaporan ini berkaitan dengan agenda politik di tahun 2024. Semua itu berujung pada kepentingan Pilpres, Pileg, dan Pilkada. Sudah mulai saling membusuk-busuki lawan, kata dia.